Kembali lagi di channel kami ZZ Motovlog. Ya, ZZ Lovers, sekarang kita masuk ke tahap kedua ya bro ya, untuk pengecetan bumper depan dan belakang. Apakah lu sama pakai bahan yang untuk Pengecatan kap? Tahap pertama gue melakukan pengecatan kap mesin ya, kap mesin. Nah ini tahap kedua gue lakukan keseluruhan dari bumper depan belakang. Nah untuk bahan-bahannya bro, nah bahan-bahannya kurang lebih sama. Nah, cuman yang membedakan adalah bagian ini ada yang bodi halus dan bodi kasar bro. Ya untuk bodi halus ini kita gunakan pendasaran ya bro ya, dengan epoksi. Epoksi gunakan dari Color King bro. Nah, ini 2 komponen. Keseluruhan dari bodi ini kan memang tidak rata ya. Ada yang pocel-pocel, ada yang kegores gitu. Nah gue tutup dulu semuanya dengan epoksi. Nah, lalu gue gunakan dempulnya bro. Nah, untuk dempulnya sendiri gue gunakan dari Alpha Gloss. Ini cukup keras bro dan efektif untuk menutup dari goresan dan yang cacat lah. Beda yang seperti biasa kita gunain ya. Betul. Tapi kita memang harus lakukan epoksi dulu. Setelah di epoksi itu kan terlihat semua bro. Terlihat semua permukaan-permukaan yang tidak rata, baru kita dempul. Setelah itu kita amplas dengan grit 400 lalu 800, jadi sampai halus di 800. Nah setelah 800 kita masuk lagi epoksi bro. Jadi setelah di epoksi itu gua akan lakukan pengecatan dasar dengan cat NC biasa bro. NC biasa. Tidak banyak membuang cat piunya sendiri. Ya. Karena di sini ada bodi kasar dan bodi halus. Untuk bodi kasarnya gue gunakan cat NC keseluruhan bro. Untuk cat bodi kasar gue gunakan clear coat dari Semidoff. Itu dari Lux bro. Oh dari Lux. Dari Lux. Jadi menggunakan hardener karena memang kalau menggunakan Semidoff dengan cat NC biasa itu tidak tahan lama bro. Jadi gampang terkelupas gitu. Jadi pengerjaannya memang 2 bro. Pengerjaan dari bodi kasar juga bodi halus. Nah, gue akan lakukan pengecatan ini bodi kasarnya dulu baru ke bodi halus. Untuk cat NC-nya gue gunakan top color ya. Top color ya selalu ya bro ya. Itu rapat ya untuk menutup catnya ya bro ya. Dan untuk piunya gue gunakan, gue nggak tahu mereknya apa, tapi yang jelas masih sama dengan pengecatan dari kap mesin. Gitu. Untuk clear coatnya bro, gue selalu gunakan clear coatnya ini Belcoat 4100 4:1:2. Ini 2 komponen ya bro ya. 2 komponen. Perbedaan dari bahannya tuh gue lihat dari epoksi. Kalau untuk bahan ini lu pakai Harbor ya? Mereknya Harbor. Karena di atas permukaan plat bro ya. Nah kalau untuk ini karena bodinya plastik itu gue gunakan Color King. Stay tune gue akan melakukan repaint bagian bumper depan belakang. Jangan lupa untuk subscribe jika belum, lalu share ke media sosial kalian. Ya. Dan jangan lupa nih tekan tombol lonceng sebelah kanan agar notifikasi video kita selanjutnya muncul di video kalian. Nah sebelum kita lakukan proses penempulan, kita lakukan proses epoksi terlebih dahulu ke bagian-bagian yang lecet ya. Nah ini baret, ini juga baret. Nah ini retak ya jelas. Nah bagian ini retak-retak hijau mas. Jadi gue tutup dengan epoksi supaya tidak retak kembali. Kita masuk ke bumper belakang. Nah ini bagian ini retak. Ya lihat ya. Ya ZZ Lovers, ini gue udah lakukan proses pendasaran lapisan pertama ya untuk bagian bumper bagian depan.
Ya, sebelumnya ini sudah ada dempul, sudah diepoksi, lalu diamplas kembali. Nah, ini bagian bawahnya sudah gue lakukan pendempulan juga epoksi. Nah, ini sudah didasari dengan cat warna hitam lapisan pertama, lalu gue udah amplas lagi dengan grit 800. Nah, bagian ini cukup parah, ini warnanya beda ya Javers. Untuk bagian ini gunakan hitam biasa, tapi ini gunakan hitam cat view sesuai dengan warna mobilnya. Ya, untuk bagian belakang ini gue belum lakukan cat dasar warna hitam. Nah, ini sudah dilakukan pendempulan sebelumnya. Nah, ini juga ada retak-retak ya, sebelumnya sudah didempul lalu diepoksi. Ini juga sudah dilakukan pendempulan juga epoksi. Oke, kita lanjut ke proses pengecatan warna hitam. Kita masuk ke lapisan kedua untuk pendasaran warna hitam. Ya, kita akan kerjakan dulu bumper bagian bawah karena ini doff. Nah, kita akan kerjakan dulu bumper bagian bawah. Ini terbagi dua. Nah, ini hitamnya hitam metalik, untuk warna bumper bagian bawah hitam biasa dan warnanya doff. Jadi Javers kita dasari epoksi ini dengan warna hitam tipis-tipis. Setelah melakukan lapisan tipis-tipis, kita masuk ke lapisan pertama. Ya, Javers, setelah lapisan pertama, nah ini kondisinya melotok ya, jadi retak-retak catnya. Jadi mau nggak mau gue lakukan epoksi lagi waktu pendempulan. Ya, Javers, ini proses epoksi ya. Ini sebelumnya sudah dilakukan pendempulan karena kemarin pecah. Nah, kita harus lakukan pendempulan, dikerik ulang, lakukan epoksi, pendempulan, lalu epoksi lagi. Jadi ini epoksi yang kedua. Setelah itu kita akan lakukan pengamplasan dengan grit 800. Ini kita tunggu dulu sampai kering. Ya, kita dasari dulu lapisan epoksinya dengan warna hitam. Ya, kita masuk lapisan pertama. Ya, Javers, kita masuk ke lapisan kedua dari bumper belakang.
masuk ke proses clear coat semi doff ya. Jadi tetap mengkilat tapi dia doff. Ya, kita masuk ke lapisan pertama. Masuk clear coat lapisan pertama, yaitu clear coat semi doff ya. Ya, kita masuk ke lapisan pertama untuk bumper bagian depan. Ya, kita masuk clear coat lapisan kedua, clear coat semi doff ya. Lovers, ini hasil dari penyemprotan semi doff, tetap mengkilat tapi doff. Ini bumper bagian depan, bumper bagian belakang. Ya, kita akan masuk lapisan pertama, bumper depan. Ya, kita masuk lapisan kedua. Lovers, kita masuk ke lapisan pertama untuk bumper belakang bagian atas ya. Ya, kita gunakan Septio. Nah, ini untuk lapisan pertamanya. Masuk lapisan pertama untuk clear coat. Ya, kita masuk lapisan kedua untuk clear coat bumper belakang ya, bagian atas. Kita masuk ke clear coat bumper bagian depan. Nah, kita masuk lapisan kedua. Hasil vernis bagian belakang. Nah, akhirnya proses dari paint mobil CR-V tahun 2007 ya bro ya, warna hitam metalik. Beres ya bro ya. Nah bro, kendala apa saja sih pada saat lu pengerjaan mobil ini? Oke, untuk kendala sih cukup banyak ya, terutama waktu bro. Waktu. Karena memang pengecatan bumper ini kan medianya cukup Luas besar ya bro ya. Ini juga dibagi jadi dua bagian. Yang bagian atas itu bodi halus dan bagian bawah itu bodi kasar. Bodi kasar. Nah, untuk bodi kasarnya kan menggunakan semi doff. Untuk yang bagian bodi halusnya itu glossy ya bro ya. Nah, untuk bagian dari keseluruhan bodinya itu memang banyak bodi kasar ya, terutama itu banyak banget
di kendalanya tuh ya, di bodi kasar ya bro ya. Jadi banyak banget yang robek-robek, ada yang robek segala bro, terus ada yang terkelupas catnya gitu. Jadi kita harus lakukan epoksi dulu. Nah setelah di epoksi itu kan terlihat semua bagian-bagian yang nggak rata. Nah itu yang bikin lama. Jadi dempul, terus lalu epoksi lagi, belum rata, didempul lagi. Itu yang bikin beberapa kali gitu, berulang-ulang gitu ya? Sampai betul-betul epoksi itu terlihat rata. Gitu. Jadi memang bagian depan belakang itu kondisinya sama seperti itu bro. Ada banyak dempulan juga epoksi. Juga di bagian bodi halus bro, itu banyak sekali yang retak. Nah kelihatannya sebelumnya cat sebelumnya itu tidak dilakukan epoksi. Jadi pori-porinya itu terbuka hampir 2 mingguan lebih bro. 2 mingguan lebih? Hanya untuk bumper doang ya bro ya? Iya, tapi memang bumpernya sendiri kan memang medianya besar bro gitu. Tapi dan hasilnya memuaskan ya bro ya? Untuk hasilnya sih cukup memuaskan. Bisa dilihat ya nanti ya. Untuk pengecatan sih gue lakukan pengecatan dasar tuh dengan cat NC. Nah, setelah lakukan pengecatan dengan cat NC tetap ada yang ngelupas bro di bagian bumper belakang. Nah, jadi si dempulnya itu pecah. Nah, jadi kita harus lakukan lagi. Gue amplas dulu, lalu epoksi, amplas lagi, lalu didempul, rata, epoksi lagi. Jadi memang tahapannya berulang-ulang. Panjang ya tahapannya ya. Itu yang gue lakukan pengecatan cat NC full. NC itu bagian dari bodi kasar bro. Karena ya? Warna hitamnya kan beda. Bagian bodi kasar ini catnya cat biasa. Nah, tapi untuk yang bodi halusnya itu memang kita samakan dengan warna dari bodinya sendiri. Bodi aslinya ya. Ya untuk bagian bodi kasar. Bodi kasar itu menggunakan semi doff bro. Oh pakai semi doff. Semi doff 2 komponen. Jadi untuk bodi halusnya gue gunakan glossy. Gitu. Ini kan memang beda ya. Jadi gue lakukan pengecatan dasar itu 2 lapisan untuk bodi kasar ya. Nah untuk bodi halusnya gue lakukan pengecatan tipis bro. Untuk satu bumper bagian depan aja gue hanya butuhkan 5 sendok teh. Ya, karena sudah didasari ya bro. Karena ya? Sudah didasari warna hitam. Untuk kelanjutan repaint lagi lo mau repaint bagian mana nih bro? Untuk mobil gue akan lakukan pengecatan bagian atap bro. Jadi bagian dari clear coat-nya itu banyak yang terkelupas bro. Tahap ketiga ya. Tahap ketiga. Jadi memang bodi keseluruhan ini gue akan lakukan pengecatan ya. Tahap demi tahap ya bro ya. Tahap demi tahap. Jadi modifikasinya kita akan berikan giveaway, restorasi gratis. Bukan kembali ke orisinal. Kembali ke orisinal juga modifikasi warna. Subscribe jika belum. Jika suka dengan video kita boleh naikkan jempolnya ke atas dan juga share ke media sosial kalian, lalu komen juga ya bro ya. Jangan lupa nih nyalakan tombol lonceng sebelah kanan untuk notifikasi video kita selanjutnya. Ya, terima kasih sudah menonton. See you next video.